Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Baik, sahabat Rumah Pancasila, menindaklanjuti surat dari Bapak Yosep Parera mengenai 3 orang terdakwa karena kasus penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, telah kami tindak lanjuti dengan berkirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan surat ini telah dikirim kemarin hari Senin, yang pada intinya dalam surat ini kami meminta agar mempertimbangkan fakta terkait tidak terlibatnya ketiga terdakwa ini dalam penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, yaitu terdakwa KA, terdakwa MHF, dan terdakwa MF. Karena berdasarkan keterangan dari pelaku pembacokan yang berinisial AP, yang juga telah divonis 3 tahun 3 bulan, menerangkan bahwa 3 terdakwa ini tidak terlibat dalam penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Untuk dimengerti, secara normatif, hukum acara pidana telah mengatur mengenai dasar hukum alat bukti, yaitu yang termaktub di dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, yaitu alat bukti itu apa saja. Yang pertama alat bukti saksi, yang kedua alat bukti surat, yang ketiga adalah alat bukti ahli, yang keempat adalah keterangan terdakwa, dan yang kelima adalah petunjuk. Dalam hal kasus ini, keterangan saksi nanti bisa diambil dari keterangan AP ya. Menurut pasal 185 ayat 1, keterangan saksi itu sah apabila ia diterangkan di muka pengadilan. Nah, apabila nanti keterangan saksi ini mempunyai korelasi dengan keterangan terdakwa, maka hal ini bisa dijadikan 2 alat bukti. Yang harapannya 2 alat bukti yang saling berkorelasi ini dapat menjadikan hakim itu menjadi yakin melalui alat bukti ini, sehingga akan memutus secara bijaksana, yaitu yang termaktub di dalam pasal 183 KUHP. Hakim itu hanya boleh menjatuhkan putusan ketika ada 2 alat bukti, minimal 2 alat bukti, yang nantinya dari 2 alat bukti itu timbullah suatu keyakinan hakim. Jadi kami berharap penuh hakim di Jakarta Pusat, Majelis Hakim Jakarta Pusat yang menghadapi kasus ini akan dapat memutus berdasarkan alat bukti yang saling berkorelasi tersebut, sehingga dapat diputus secara baik dan bijaksana. Jadi sahabat Rumah Pancasila, kesimpulannya di akhir surat ini kami memohon agar para terdakwa dijatuhi putusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan fakta dan alat bukti yang telah terungkap di muka persidangan, agar ketiga terdakwa ini dapat memperoleh putusan yang adil dan bijaksana dari Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara para terdakwa ini. Jadi sahabat Rumah Pancasila, tetap ikuti dan tonton terus video-video yang diupload oleh Rumah Pancasila. Jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Salam Pancasila, salam penegakan hukum.